Tottenham lagi bagus-bagusnya, Liverpool luar biasa kalau menang. Liverpool bakal menyambangi Tottenham dalam duel pekan ke-7 Liga Inggris 2023-2024, Sabtu, 30 September 2023 ini. Pertandingan bakal sangat penting bagi The Reds. Pasalnya, awal musim ini sudah berjalan sangat baik untuk Liverpool. Mereka belum pernah kalah dalam 6 pertandingan, hanya 1 kali imbang. Liverpool juga terus menempel ketat Manchester City di puncak klasemen Premier League sementara. Diduga kuat musim ini persaingan juara Man City versus Liverpool akan kembali memanas. Karena itulah pertandingan kontra Tottenham akhir pekan ini bakal sangat penting untuk Liverpool. Terlebih, Spurs juga jadi salah satu lawan yang harus diwaspadai. Sering disamakan dengan Haaland, Benjamin Sesko frustasi, kami jelas berbeda. Benjamin Sesko baru-baru ini mengungkapkan rasa frustasinya yang mendera terhadap dirinya belakangan ini. Penyerang RB Leipzig ini merasa lelah karena selalu dibandingkan dengan pemain ganas milik Manchester City, Erling Haaland. Sesko mencetak gol pertamanya di Bundesliga dengan mencetak 2 gol saat Leipzig menang 3-0 di markas Union Berlin pada pekan ketiga lalu, dan ia juga memastikan kemenangan klub di Liga Champions dengan mencetak gol penentu saat melawan Young Boys. Baik Sesko dan Haaland, perbandingan tersebut tidak dapat dihindari. Kedua pemain ini sama-sama pernah memperkuat RB Salzburg dan setelahnya pindah ke klub Jerman. Sesko ke Leipzig sedangkan Haaland ke Borussia Dortmund pada 2020 sebelum bergabung dengan Man City tahun lalu. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah saya sendiri. Satu-satunya kesamaan yang kami miliki adalah, tentu saja, tinggi badan. Dan juga, kami berdua cepat, tetapi secara umum, kami memiliki gaya bermain yang berbeda, ucap pemain asal Slovenia. Hadapi Lecce, Massimiliano Allegri menanti, amukan Juventus. Massimiliano Allegri telah meminta para pemain Juventus yang sedang marah untuk kembali ke jalur kemenangan saat mereka menjamu Lecce yang sedang dalam performa gemilang. Bianconeri akan menghadapi Lecce dalam laga lanjutan pekan ke-6 Serie A 2023-24. Duel sengit kedua tim rencananya bakal berlangsung di Allianz Stadium, Rabu, 27 September 2023. Juventus kehilangan kesempatan untuk memuncaki klasemen Serie A pada hari Sabtu setelah mereka mengalami kekalahan mengejutkan 4-2 di Sassuolo. Wojciech Szczęsny dan Federico Gatti menjadi sorotan di laga tersebut setelah keduanya sama-sama melakukan blunder. Lecce memiliki awal musim yang cukup menarik, dan bahkan berada di atas Juventus di papan klasemen dengan menempati peringkat 3, dan merupakan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga bersama sang pemuncak klasemen, Inter Milan. Tak puas dengan kinerja lini serang, bos Arsenal siap angkut Ivan Toney dari Brentford. Arsenal sudah mulai mengintip peluang pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk mengajukan penawaran bagi striker Brentford, Ivan Toney. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelatih Mikel Arteta masih belum puas dengan kinerja pasukannya di lini depan. The Gunners diyakini ingin mendatangkan seorang penyerang di bursa transfer Januari untuk menjaga harapan mereka untuk meraih gelar juara, dengan Gabriel Jesus dan Edin Ketia yang terlihat kesulitan di depan gawang dalam beberapa pertandingan terakhir. Arsenal duduk di peringkat kelima di klasemen Premier League, keluar dari zona Liga Champions setelah imbang 2-2 dengan rival London Utara, Tottenham, pada hari Minggu. Brentford bersedia untuk berpisah dengan sang penyerang, namun mereka menginginkan setidaknya 60 juta pound sterling untuk jasa Toney jika ia ingin hengkang pada bursa transfer Januari. Performa lucu Nicolas Jackson di Chelsea. Performa Nicolas Jackson di awal musim 2023-2024 bersama Chelsea tampak lucu. Bukan jumlah golnya yang bertambah, tetapi malah kartu kuningnya yang terus melejit. Jackson baru saja mendapat kartu kuning pada pekan ke-6 Liga Inggris saat Chelsea kalah 0-1 dari Aston Villa di Stamford Bridge, Minggu, 24 September 2023. Penyerang berusia 22 tahun itu tidak memberikan impak apapun di pertandingan. Dirinya juga hanya membukukan 1 tembakan. Ex-penyerang Villarreal itu kemudian diganti di menit ke-68. Sebelum ditarik keluar, tepatnya di menit ke-50, Jackson mendapat kartu kuning. Bagi Jackson, kartu kuning yang diperolehnya jadi kartu kuning kelima selama berseragam Chelsea. Jumlah sebanyak itu diperolehnya hanya dalam 7 laga. Sementara Jackson terus memanen kartu kuning, koleksi golnya justru seret. Pemain berkebangsaan Senegal baru mencetak 1 gol.
Absennya Jackson di laga selanjutnya membuat publik kini bertanya-tanya siapa yang akan dimanfaatkan Pochettino untuk jadi ujung tombak. Ada kemungkinan Raheem Sterling yang akan dipasang sebagai penyerang tengah. Sepak bola itu soal kemenangan dan para pemain muda di sini masih harus banyak belajar, ujar sang manajer. Menyambut Tottenham yang baru. Tottenham tampaknya sudah tidak bisa lagi diremehkan begitu saja. Di awal musim 2023-2024 ini, The Lilywhites membuktikan bahwa mereka menyajikan sesuatu yang baru. Bukti paling nyata tampak dalam derby London Utara. Tottenham sanggup mengimbangi Arsenal dengan skor 2-2 di Emirates Stadium, Minggu, 24 September 2023. Son Heung-min sanggup menggetarkan jala gawang Arsenal 2 kali di menit ke-42, lalu di menit ke-54 untuk memastikan Tottenham tanpa kekalahan hingga pekan ke-6 Liga Inggris. Gelandang Tottenham, James Maddison cukup puas dengan raihan 1 poin tersebut. Baginya, penampilan Tottenham membuktikan bahwa mereka tidak bisa lagi diremehkan. Arsenal ladeni Man City di Emirates, harus menang, atau sampai 600 pertandingan pun tak ada gunanya. Baru 6 pekan Premier League 2023-2024 berjalan, tapi peta persaingan sudah mulai terbaca. Manchester City masih sangat kuat, Liverpool bangkit, dan Arsenal harus lebih baik lagi. Musim lalu, The Gunners di luar dugaan muncul sebagai salah satu kandidat juara, pengganggu Man City. Bahkan Arsenal memimpin klasemen untuk waktu lama, sebelum akhirnya lengser dalam beberapa pekan akhir. Nah seharusnya musim ini pun Arsenal kembali jadi pesaing juara. Skuad mereka sudah lebih berpengalaman. Kedatangan para pemain baru juga meningkatkan level tim. Masalahnya, saat ini Arsenal sudah kehilangan 4 poin berharga dari 6 laga. Man City sempurna dengan 18 poin, Arsenal mulai tertinggal dengan 14 poin. Memang orang-orang berkata, tapi kan masih ada banyak pertandingan. Namun, andai Man City sudah unggul 7 poin, Arsenal tidak akan pernah mengejar Man City bahkan jika ada 600 pertandingan sisa, tegas Merson. Marc Cucurella siap hengkang di Januari 2024. Spekulasi soal masa depan Marc Cucurella menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di bursa transfer musim panas 2023, tidak menjadi pilihan utama Mauricio Pochettino membuatnya terus dikaitkan dengan pintu keluar Chelsea. Bek asal Spanyol itu sebenarnya masuk dalam rencana belanja Manchester United, namun kepindahannya batal usai kedua klub gagal mencapai kesepakatan, mengingat Chelsea hanya ingin melepas secara permanen, sementara MU hanya ingin meminjam. Walau akhirnya bertahan di Stamford Bridge, Cucurella masih kesulitan untuk mendapatkan kesempatan tampil. Bahkan dirinya juga sama sekali belum pernah diturunkan saat timnya berlaga di Liga Inggris. Kini menurut laporan terbaru dari Daily Mail, Cucurella sudah mulai mempertimbangkan masa depannya di Stamford Bridge. Sang pemain juga berencana hengkang di bursa transfer Januari 2024 andai tak juga mendapatkan kesempatan tampil yang memadai. Marc Cucurella mulai bergabung dengan Chelsea di musim panas 2022, saat itu dia dibeli dari Brighton Hove Albion dengan harga yang cukup tinggi, 62 juta pound sterling. Chelsea, kabar terakhir menyebutkan bahwa Real Madrid membuka peluang untuk merekrut dan tengah memantau situasinya di London. Milan dipastikan kehilangan Rade Krunic akibat cedera paha. Jelang hadapi Cagliari, AC Milan kehilangan Rade Krunic yang mengalami cedera. Krunic dilaporkan mengalami cedera paha saat menghadapi Hellas Verona. Sang gelandang telah tampil sebagai starter di setiap pertandingan AC Milan di musim ini, dan mungkin hal tersebut meningkatkan kemungkinannya untuk mengalami cedera akibat kelelahan. Rade Krunic terlihat memegangi paha kanannya pada babak kedua pertandingan Serie A di San Siro dan langsung meminta untuk digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek. Menurut DAZN dan Sky Sport Italia, kekhawatiran awal dari staf medis AC Milan adalah, dia mengalami masalah fleksor di paha kanannya dan diperkirakan akan absen setidaknya dalam beberapa pertandingan. Beruntung Stefano Pioli tidak akan terlalu dipusingkan dengan cedera yang dialami Krunic, mengingat Rossoneri punya beberapa pemain pengganti, termasuk Ruben Loftus-Cheek dan Tijani Reijers yang biasa bermain di tim utama. Rencana Arab Saudi untuk Mohamed Salah pada tahun 2024. Nama Mohamed Salah tetap berada di urutan teratas, daftar keinginan, Arab Saudi untuk tahun 2024, menurut sebuah laporan terbaru.
Pemain Mesir berusia 31 tahun itu menjadi incaran Al-Ittihad selama bursa transfer musim panas, dan juara Liga Pro Saudi itu dilaporkan menawarkan pemain nomor 11 Liverpool itu kesempatan menjadi salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di planet ini. Namun, karena salah terikat kontrak hingga tahun 2025, Liverpool dengan cepat menolak satu-satunya tawaran yang datang dari Al-Ittihad yang diperkirakan bernilai hingga 150 juta pound sterling dan tetap teguh pada pendirian mereka hingga batas waktu transfer berlalu. Liga Pro Saudi diperkirakan tidak akan mengakhiri minat mereka, dan banyak yang berspekulasi bahwa transfer Salah di musim panas mendatang mungkin akan terjadi, ketika kesepakatan pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Manajer Real Madrid selanjutnya, Xabi Alonso. Musim 2023-2024 masih berjalan beberapa pekan, tetapi rencana Real Madrid untuk akhir musim sudah terungkap. Madrid rencananya ingin menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer selanjutnya. Xabi saat ini masih jadi manajer Bayer Leverkusen. Dirinya ditunjuk jadi manajer pada Oktober 2022 lalu dan kontraknya berlaku hingga 2026. Namun, banyak laporan yang meyakini Xabi bakal segera berpisah dengan klub Liga Jerman tersebut. Jasanya sedang diincar sejumlah klub besar. Madrid disebut-sebut jadi yang paling berminat untuk menyambutnya kembali di Santiago Bernabeu pada musim panas 2024 mendatang. Inter Milan tidak cemburu, Romelu Lukaku sudah jadi masa lalu. Romelu Lukaku perlahan menunjukkan taringnya bersama AS Roma. Apakah performa ini bikin Inter Milan cemburu? Petinggi Inter Milan, Beppe Marotta menegaskan tidak demikian. Sebelum dipinjam Roma dari Chelsea di musim panas 2023 lalu, Inter adalah klub yang paling berhasrat untuk memakai jasanya di musim 2023-2024. Saat negosiasi sedang berlangsung dengan Chelsea, Lukaku kedapatan berkhianat. Sang pemain di saat yang sama bernegosiasi dengan Juventus. Inter kecewa, lalu menyetop negosiasi begitu saja. Di sisi lain, kepindahan Lukaku ke Juventus juga tidak terjadi lantaran Ultras Juventus yang menolak kedatangannya.